Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ahmad Muslim, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari SDN Sukaluyu 02 Kabupaten Bogor. Di video ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.4 mengenai implementasi dan diseminasi budaya positif di SDN Sukaluyu 02. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Bagaimana kabarnya? Ulang lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Apa kabar? Hari ini kita akan mulai pembelajaran lagi ya, tapi sebelumnya kita tadarus dulu ya seperti biasa. Ya, silakan dibuka. Sekarang bagian surat kedua dari surat kedua di juz amma. Surat apa? Surat setelah Al-Fatihah surat apa? Anas. Sampai surat apa namanya? Tabat itu apa? Surat Al-Lahab. Al-Lahab ya, surat Al-Lahab. Kita mulai ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alam
Selanjutnya, sebelum mulai ke pembelajaran, ya kita akan buat dulu kesepakatan kelas hari ini. Siap gak? Siap. Kesepakatan kelas ini nanti untuk menjadi peraturan bersama yang wajib kita patuhi. Setuju gak? Setuju. Sekarang Bapak akan menempelkan dulu ini, ya, untuk nanti kalian menempelkan kesepakatan kelas yang kalian tulis. Bapak akan membagikan ini, ya, sticky note ini. Nanti kalian tulis keinginan kalian dikasih pengen apa. Ya, misalnya tidak boleh apa, ya. Untuk kita sepakati bersama demi ketentraman di kelas ini supaya belajarnya menjadi apa? Supaya belajarnya apa? Nyaman. Ya, silakan. Tuliskan, ya. Ke belakang bagiin. Yang sudah menerima ini silakan langsung dituliskan, ya, satu aja, ya, satu kalimat kesepakatan ini yang ingin kalian tulis. Ya, satu aja, ya, satu dulu. Tulis, ya. Silakan dituliskan. Ayo. Tuliskan, ya. Misalnya dilarang apa, ya, dilarang makan saat belajar, atau selain dilarang juga boleh kalian tuliskan. Boleh minum jika haus kecuali makan, boleh, ya, dituliskan. Kalau keinginan kalian seperti itu boleh, ya. Sambil belajar boleh minum misalnya, tidak apa-apa, ya. Jadi ini tujuannya agar kelas kita menjadi nyaman saat belajar. Siapa yang sudah? Warna langsung tempelkan di depan, Warna. Silakan, bebas. Mana saja. Ya, tempelkan aja. Iya, bagus. Terus tempelin lagi. Iya. Udah. Siapa lagi yang sudah? Ya, tempelkan aja di depan. Balik, tidak apa-apa, balikin lagi. Ya. Ini. Awas kembali kamu nulisnya dia nggak ada lemnya lagi. Ya. Ya. Diulang lagi. Oh, kembali. Awas banyak tidak akan belajar. Nempelnya emang nggak terlalu begitu kuat, ya. Ayo. Ayo. Tuh. Kan, David. Ya. Iya. Ada lagi? Sekarang saya menunggu Bapak akan bacakan hasilnya, ya. Ini yang pertama, menjaga kebersihan di lingkungan kelas. Setuju nggak? Setuju. Setuju, ya. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan di lingkungan kelas, ya. Gitu. Ya, nanti akan Bapak tuliskan, ya. Menjaga kebersihan di kelas, ya. Nah, ini, ya, yang kedua coba akan Bapak bacakan di sini. Tidak boleh membuli teman. Setuju nggak? Setuju. Kita tuliskan di sini, tidak membuli teman.
Tidak membuli teman. Yang ketiga, coba kita bacakan lagi ya. Harus melaksanakan piket dan tidak bermalas-malasan. Setuju nggak? Melaksanakan piket sesuai jadwalnya udah ada tuh ya. Jadwal piketnya udah ada di sini. Tertulis ya. Tinggal kalian laksanakan. Berikutnya, dilarang makan di kelas. Setuju nggak? Kita tulis di sini dilarang makan di kelas ya. Berikutnya, coba berikutnya ini jangan membuang sampah sembarangan. Sudah belum? Berarti masuk ke sini ya, menjaga kebersihan. Sama ya. Stop bullying. Stop bullying sama enggak dengan mana? Dengan ini ya? Sama dengan dilarang membuli teman. Kita harus apa ini? Menjaga kebersihan. Sama ya? Dilarang membuang sampah. Sama. Ini saat ada soal dilarang menyontek. Nah, ini bagus ya. Dilarang menyontek. Dilarang mencontek. Ya. Nomor 6. Jangan berjalan-jalan saat jam pelajaran. Bagus nih ya. Tidak boleh berjalan-jalan, berarti maksudnya ke sana ke sini. Ya. Gitu. Dilarang berjalan-jalan saat jam pelajaran. Saat jam pelajaran. Bagus ya. Berikutnya mana ini? Ini sama, tidak membuli, tidak saling membuli, stop bullying. Dilarang buang sampah di kelas. Nah, ini kesepakatan yang sudah dibuat. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, tidak membuli teman. Kita ganti kalimatnya tidak membuli teman itu ya dengan kalimat yang lebih positif. Tidak membuli teman berarti kita harus apa dengan teman? Harus saling apa? Saling menghormati. Betul, saling menghormati ya. Saling menghormati. Insya Allah kalau kalian saling menghormati, tidak akan terjadi namanya pembulian, bayokan. Kalau bahasa Sundanya ya, mengejek. Ya, tidak akan terjadi saling Yang ketiga, melaksanakan piket. Ini sudah bagus kalimatnya ya. Dilarang makan di kelas. Ini kita ganti kalimatnya supaya jadi kalimat positif ya, supaya tidak ada kata dilarang. Berarti apa? Dilarang makan di kelas berarti tertib ya. Ini dilarang makan di kelas berarti tertib ya. Dilarang mencontek berarti kalian harus bisa bekerja dengan mandiri ya. Dilarang berjalan-jalan berarti menjaga ketertiban juga ya. Tertib. Ini peraturan sekolah atau peraturan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan harus dilaksanakan. Siap melaksanakannya? Bagus ya. Ini aja Pak. Udah berapa menit? Ya anak-anak, alhamdulillah ya pembelajaran pada hari ini sudah kita laksanakan. Ya. Nah, besok kalian masuk lagi seperti biasa ya. Besok masuk lagi. Setelah ini kalian berdoa terus ya dengan tertib, ulang sesuai dengan barisan ya. Untuk kali ini berarti bagian barisan sebelah sini ya. Nah, siap? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan berdoa dalam hati.
Udah selesai seperti salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari dosen ini ya. Assalamualaikum. Siapa Pak? Itu jadi bohong Pak. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDN Sekolah 02, Bapak Adnan Wahni SPD SD. Yang saya hormati Dewan Guru SDN Sekolah 02. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan hari ini, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Sekolah 02. Adapun tujuan dari kegiatan kali ini yaitu melalui kegiatan diseminasi peserta pelatihan memahami dan menumbuhkan budaya positif serta menerapkannya di SDN Sekolah 02. Selanjutnya agenda kegiatan yaitu yang pertama teori kontrol, yang kedua bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang ketiga hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Berikutnya budaya positif, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum dimulai kita speaking dulu ya Bapak Ibu ya, agar kegiatan hari ini menjadi lebih bersemangat. Di sini kita asal otak ya. Gambar satu apa? Tebak gambar ini ya, tebak gambar sama seperti kemarin, tapi ini mah langsung bisa Bapak Ibu pikirkan sekarang. Gambar pertama apa kira-kira? Ada hewan, ini L-nya dicoret jadi R. Terus yang tengah P-nya apa itu? R-nya dirubah jadi T. Itu M bawahnya. Bawahnya M. Ada yang bisa jawab? Kemudian yang tengah gimana Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Oh, dulu. Apa nanti lagi bikin? Ada. Coba dari ketiga ini salah satu dulu aja. Atau kuning juga boleh. Yang kedua. Yang kedua kuning apa kuning yang kedua? Otomatis. 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 Iya, yang kedua kuning Yang otomatis. ketiga apa sih Pak itu? Yang lain? Saya mau jadi penasaran yang pertama itu. Kadar, motet, Coba ya, karena semuanya sudah tampak. Ketapan. Apa? motet, monyet kan? Ya, Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu stres memikirkannya, langsung saja kita lihat jawabannya. Mana ini jawabannya? Ini dia ke jawabannya ya. Ini Bapak Ibu nanti kita cut. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah materi mengenai teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jika dapat mengontrol karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, jadi berarti ini kembali lagi kepada murid tersebut ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid.
Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di depan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi menurut Stephen R. Siapa ini? Pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila Anda ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melibat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memiliki pandangan orang lain tentang kita. Jadi ini ininya ya, lawannya ya. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, perlu terjadi dan sifatnya mendadak, sementara konsekuensi telah disepakati bersama dan pelanggar tidak dibuat nyaman untuk sementara. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi intinya ini yang biasa kita lakukan kalau ada permasalahan. Bisa dengan menghukum, memberikan konsekuensi atau melaksanakan restitusi. Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Nah, jadi ini nanti akan kita ketahui bersama selama ini apa yang sering kita lakukan kepada murid-murid kita di kelas. Selanjutnya ini, coba Bapak Ibu tentukan nih. Dari kalimat ini masuk ke hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Baik, nanti kita bahas di akhir ya. Lari mengitari lapangan basket karena terlambat. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Atau ada yang punya hukuman ya, nanti kita lihat. Siswa push up karena tidak memakai masker. Hukuman. Siswa mengelap tumpahan air yang tersenggol. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit istirahat karena terlambat. Konsekuensi. Duduk di luar lapangan karena mencederai teman. Hukuman. Berdiri di luar kelas karena tidak paham pelajaran yang diberikan guru. Nah, ini jawabannya. Mencatat 100 kali ini masuk ke konsekuensi atau sanksi. Kemudian lari mengitari lapangan masuk ke hukuman. Membersihkan coretan itu konsekuensi. Push up itu hukuman. Kemudian mengelap air konsekuensi. Dan seterusnya. Jadi ini bisa lebih jelas perbedaannya ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan atau rangsangan maupun keinginan yang dijadikan sebagai dasar dari seorang mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan tertentu. Ini mengenai pengertian motivasi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, bisa juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 nih motivasi perilaku manusia itu. Di antara ketiga ini bisa kita lihat mana juga yang lebih ideal atau yang lebih bagus seperti itu. Motivasi perilaku manusia, jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan, maka motivasi yang ada adalah motivasi eksternal, berarti dari luar diri siswa tersebut. Ada yang bisa berikan contoh nggak? Misalnya motivasi dari luar tuh, ketidaknyamanan hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi dari luar itu misalnya apa? Kalau kaitannya dengan murid, tolong Motivasinya mungkin karena memang keadaan keluarga. dan keluarga. Iya. Misalnya kenapa anak itu rajin ke sekolah, kenapa anak itu mau mengerjakan tugas, motivasi eksternalnya apa contohnya misalnya? Ya mungkin
luar tapi eksternal. Ada ajakan dari temennya. Ajakan teman bisa kan dari luar dirinya. Ayo kita kerjakan PR bareng, tugas bareng atau kita belajar bareng misalnya. Atau ayo kita ke sekolah kan itu dari luar. Atau juga misalnya bisa dari gurunya. Karena nilai misalnya. Ya, takut itu jelek. Iya. Dari nilai. Berikutnya, guru berupaya menumbuhkan motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Nah, berarti dari materi ini bahwa memberikan penghargaan juga tidak sepenuhnya baik juga ternyata ya, kalau berlebihan, ya begitu. Mungkin mengajarkan anak itu jadi pamrih ya. Jadi pamrih, dia mau kalau ada sesuatunya. Gitu. Budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bagian-bagiannya adalah disiplin positif, kebutuhan asal manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita bahas lagi lebih lanjut. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal menurut KHD. KHD itu siapa, Bu? Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDN Sukaluyu 02, Bapak Adnan Wahmi SPD SD. Yang saya hormati Dewan Guru SDN Sukaluyu 02. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan hari ini, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Sukaluyu 02. Adapun tujuan dari kegiatan kali ini yaitu melalui kegiatan diseminasi peserta pelatihan memahami dan menumbuhkan budaya positif serta menerapkannya di SDN Sukaluyu 02. Selanjutnya agenda kegiatan yaitu yang pertama teori kontrol, yang kedua bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang ketiga hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Berikutnya budaya positif, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum dimulai kita speaking dulu ya Bapak Ibu ya, agar kegiatan hari ini menjadi lebih bersemangat. Di sini kita asal otak ya. Gambar satu apa? Tebak gambar ini ya. Tebak gambar sama seperti kemarin, tapi ini mah langsung bisa Bapak Ibu pikirkan sekarang. Gambar pertama apa kira-kira? Ada hewan. Ini L-nya dicoret jadi R. Terus yang tengah P-nya apa itu? R-nya dirubah jadi T. Itu M bawahnya. Bawahnya M. Ada yang bisa jawab? Kemudian yang tengah gimana Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Dulu atuh. Oh dulu. Sama nanti lagi bikin. Ada. Coba dari ketiga ini salah satu dulu aja. Atau kuning juga boleh. Yang kedua kuning apa kuning yang kedua? Otomatis. Iya, yang kedua kuning Yang otomatis. ketiga apa sih Pak itu? Yang lain? Saya mau jadi penasaran yang pertama itu. Ada. Motet. Coba ya, karena semuanya sudah tampak. Ketapan. Apa? Motet. Monyet kan? Ya Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu stres memikirkannya, langsung saja kita lihat jawabannya. Mana ini jawabannya? Ini dia ke jawabannya ya. Ini Bapak Ibu nanti kita cut. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah materi mengenai teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jika dapat mengontrol, karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi berarti ini kembali lagi kepada murid tersebut ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid
agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di depan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi menurut Stephen R. Siapa ini? Pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila Anda ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melibat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami orang lain tentang kita. Jadi ini ininya ya, lawannya ya. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, perlu terjadi dan sifatnya mendadak, sementara konsekuensi telah disepakati bersama dan pelanggar tidak dibuat nyaman untuk sementara. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi intinya ini yang biasa kita lakukan kalau ada permasalahan. Bisa dengan menghukum, memberikan konsekuensi atau melaksanakan restitusi. Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Nah, jadi ini nanti akan kita ketahui bersama selama ini apa yang sering kita lakukan kepada murid-murid kita di kelas. Selanjutnya ini, coba Bapak Ibu tentukan nih. Dari kalimat ini masuk ke hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Baik, nanti kita bahas di akhir ya. Lari mengitari lapangan basket karena terlambat. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Atau ada yang punya hukuman ya, nanti kita lihat. Siswa push up karena tidak memakai masker. Hukuman. Siswa mengelap tumpahan air yang tersenggol. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit istirahat karena terlambat. Konsekuensi. Duduk di luar lapangan karena mencederai teman. Hukuman. Berdiri di luar kelas karena tidak paham pelajaran yang diberikan guru. Nah, ini jawabannya. Mencatat 100 kali ini masuk ke konsekuensi atau sanksi. Kemudian lari mengitari lapangan masuk ke hukuman. Membersihkan coretan itu konsekuensi. Push up itu hukuman. Kemudian mengelap air konsekuensi. Dan seterusnya. Jadi ini bisa lebih jelas perbedaannya ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan atau rangsangan maupun keinginan yang dijadikan sebagai dasar dari seorang mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan tertentu. Ini mengenai pengertian motivasi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, bisa juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 nih motivasi perilaku manusia itu. Di antara ketiga ini bisa kita lihat mana juga yang lebih ideal atau yang lebih bagus seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan, maka motivasi yang ada adalah motivasi eksternal, berarti dari luar diri siswa tersebut. Ada yang bisa berikan contoh nggak? Misalnya motivasi dari luar tuh, ketidaknyamanan hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi dari luar itu misalnya apa? Kalau kaitannya dengan murid, Tolong. Motivasinya mungkin karena memang keadaan keluarga. dan keluarga. Iya. Misalnya kenapa anak itu rajin ke sekolah, kenapa anak itu
mau mengerjakan tugas, motivasi eksternalnya apa contohnya misalnya? Oh, ya mungkin karena Dari luar tapi eksternal. Ada ajakan dari temennya. Ajakan teman bisa kan dari luar dirinya. Ayo kita kerjakan PR bareng, tugas bareng atau kita belajar bareng misalnya. Atau ayo kita ke sekolah kan itu dari luar. Atau juga misalnya bisa dari gurunya. Karena nilai misalnya. Ya, takut itu jelek. Iya. Dari nilai. Berikutnya, guru berupaya menumbuhkan motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Nah, berarti dari materi ini bahwa memberikan penghargaan juga tidak sepenuhnya baik juga ternyata ya, kalau berlebihan, ya begitu. Mungkin mengajarkan anak itu jadi pamrih ya. Jadi pamrih, dia mau kalau ada sesuatunya. Gitu. Budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Bagian-bagiannya adalah disiplin positif, kebutuhan asal manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita bahas lagi lebih lanjut. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal menurut KHD. KHD itu siapa, Bu? Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Udah kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyinggung. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas berikutnya. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung Ya, Bapak Ibu sudah melihat contoh kasus dan juga penanganannya mengenai posisi kontrol. Tadi dari yang pertama sampai yang terakhir, kira-kira posisi mana yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Manajer. Boleh Bu dikasih ini Bu, penjelasan sedikit Bu, alasannya. Karena posisi manajer lebih baku ya Pak bahasanya, terus disiplin juga, bisa bikin murid disiplin. Bisa membuat murid Ya. menjadi disiplin dengan sendirinya Bu ya. Ada lagi yang lain Bu? Bu Tita? Cukup Pak. Bu Tia? Boleh ada masukan? Yang manajer karena dicari solusinya dan dicari penyebabnya dan solusinya Bersama-sama ya. sama-sama. Terima kasih Bu Anggi dan Ibu Tia yang memberikan tanggapan dari video yang sudah kita sama-sama lihat. Jadi memang posisi yang paling ideal itu memang posisi manajer, karena kita sebagai guru juga dengan murid itu bersama-sama berdiskusi mencari solusi dari kesalahan yang telah diperbuat, dan itu juga menjadi dorongan, bukan dorongan eksternal tapi dorongan internal dari dalam diri murid tersebut. Selanjutnya ini mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Untuk terbentuknya budaya positif, maka langkah awal yang dapat dilakukan adalah perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi peraturan yang didapatkan dari kesepakatan bersama. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Pertanyaan berikut ini adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan setiap saat. Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan itu jadi nilai-nilainya, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal disepakati bersama secara universal. Jadi nilai-nilai keyakinan ini mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Gitu. Contohnya misalnya mengapa naik motor harus pakai helm. Nilai kebajikan universalnya untuk keselamatan. Gitu. Mengapa ruangan kelas harus bersih? Nilai kebajikannya untuk kenyamanan. Seperti itu. Nah, ini ada contohnya, menggunakan helm untuk keselamatan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata kasar, selalu bersikap positif atau hormat. Selanjutnya, peraturan diubah menjadi kalimat positif, maka jadilah keyakinan. Peraturan ini kan masih kalimatnya negatif, ini dilarang terlambat, diubah jadi positif, hadir tepat waktu, menjadi keyakinan, jadi kalimat ini jadi disiplin, seperti itu. Nah, ini bisa diterapkan di kelas sebelum belajar atau di awal pembelajaran. Buat dulu keyakinan kan bersama murid, pengen kayak apa ditulis, nanti dikasih kertas ini, kertas apa, sticky note kayak gini, ditempel di di papan tulis atau di kertas plano. Nah, jadi karena dari anak-anak tuh banyak tuh, ada yang membuat dilarang mencoret-coret meja misalnya, itu kan masih kalimat negatif. Dilarang ngobrol saat belajar, nanti diubah lagi jadi kalimat positif, harus tertib berarti itu, dan seterusnya. Selanjutnya urutan langkah-langkahnya
Yang pertama berdiskusi. Ini urutan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Pertama berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian ke sini berdiskusi memunculkan peraturan. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat lebih positif. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, meninjau ulang keyakinan dan menyajikan menjadi nilai-nilai kebajikan kelas. Selanjutnya, ini tampak seperti atau tidak tampak seperti, atau disebut juga tabel T. Format, belum ya? Ini memang dari gambar ya, di screenshot jadi kurang jelas. Hormat tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hari terlambat. Bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru. Rasa diterima dan dimiliki tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman. Selanjutnya, ini adalah tabel Y, terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, dan seterusnya. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, dan seterusnya. Kemudian berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, dan seterusnya. Kita speaking dulu, tepuk nyamuk, perhatikan clue-nya. Perhatikan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Siap? Siap ya, perhatikan pertanyaannya. Ada berapa? 3, 4, Ulang lagi ya. Ada berapa? 5. 5. 4, 4. Ada berapa? 3. 5. Hah? 5. 5. Ulang lagi. Ada berapa? 1. Perhatikan pertanyaannya. Ada berapa? Berarti ada berapa? Ada berapa? Ada 2 berarti 2 gitu ya. Maksudnya. Kita lanjutkan lagi ya. Segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini masih ada kaitannya dengan video tadi. Kalau tadi itu posisi kontrol kita mau jadi seperti apa, ini cara penanganannya. Jadi langkah-langkah kalau ada masalah itu murid datang kita panggil, pertama dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiganya menanyakan keyakinan. Misalnya ada anak datang terlambat. Jadi menurut langkah ini yang pertama stabilkan identitasnya ketika dia memberikan alasan, misalnya terlambat kenapa? Misalnya membantu orang tua dulu, disuruh ibu misalnya. Jadi misalnya kita stabilkan identitasnya, oh tidak apa-apa, yang lain juga pernah bersalah gitu. Jadi seperti itu. Apakah pernah mengalami Bu? Kalau kita curhat, misalnya ibu curhat, lawan bicaranya kurang asik misalnya ya, gitu, curhat punya masalah begini, dia langsung kontra gitu, kan tidak enak ya. Pada nasib. Tapi kalau misalnya ketika ibu curhat ke teman yang masalah, temannya kalau teman yang asik kan pasti, oh benar memang sih pasti saya juga kesel gitu kan. Jadi meredakan dulu, habis itu baru divalidasi tindakannya salah, bahwa tindakannya itu memang salah gitu. Kesannya kan enak kalau sudah distabilkan dulu, Ya, gitu betul, Pak. intinya. Nggak langsung. Nggak langsung, Betul, Pak. baru menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang kamu langgar gitu. Keyakinan yang tadi itu ya, yang dibahas tadi, peraturan apa yang dilanggar gitu. Setelah itu baru solusinya. Ini yang tadi segitiga restitusi. Ini contohnya. Kan ini menstabilkan identitas. Setiap orang juga pasti bla bla bla. Kamu bukan satu-satunya yang pernah begini gitu. Terus divalidasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini adalah contoh kasus beserta penanganannya dengan langkah segitiga restitusi. Kasus pertama, Putra sedang asik mengobrol dengan teman sekelasnya. Tiba-tiba datang Koko dan langsung meledek Putra dengan menyebut-nyebut nama orang tuanya.
Putra pun marah dan langsung memukul Koko dari belakang. Putra. Apa kabar, Putra? Baik. Ya, Putra, tadi Bapak mendengar laporan dari teman-teman Putra kalau ada kejadian di kelas. Coba ceritakan kepada Bapak apa yang terjadi. Kesel banget, Pak. Koko meledek nama orang tua saya di depan teman-teman yang lain, Pak. Oh begitu. Wajarlah kamu kesal. Nama orang tua kamu dijadikan bahan candaan oleh teman-teman kamu. Bapak juga mungkin akan merasakan hal yang sama kalau ada yang berbuat seperti itu. Lalu setelah itu apa yang kamu lakukan kepada Koko? Ya sudah, Pak. Saya pukul punggung Koko dari belakang. Kamu melakukan itu tentu ada alasannya, bukan? Iyalah, Pak. Masa diam saja? Nama orang tua saya diledek, saya juga kan punya harga diri. Ya betul. Mempertahankan harga diri itu adalah hal yang wajar dan penting untuk kamu. Untungnya kamu tidak terlalu kencang memukulnya dan hanya sekali. Iya, Pak. Saya keburu dipisahkan oleh teman-teman saya, Pak. Nah, sekarang coba kamu lihat. Tindakan kamu memukul Koko itu sesuai dengan tindakan kelas dan keyakinan kamu tidak? Tentu tidak, Pak. Setelah memukul Koko dan melihat Koko kesakitan, saya jadi merasa bersalah, Pak. Kira-kira keyakinan kelas dan prinsip apa yang kamu langgar? Saya tidak menghargai orang lain, Pak. Kamu yakin menghargai orang lain itu penting? Tentu yakin, Pak. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi? Saya harus lebih bersabar dan menahan emosi saya, Pak. Bagus. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Saya bersedia, Pak. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan merasa nyaman karena bisa menahan emosi saya, Pak. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Saya akan menjadi nyaman, Pak, karena saya bisa lebih bersabar dan menahan diri. Ya sudah, kalau begitu, setelah ini silakan kamu kembali ke kelas dan bermaafan dengan Koko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra. Saya semoga diajak berdiskusi oleh Bapak Ahmad Muslim karena tingkah laku saya yang tidak bisa menahan emosi saya, sehingga saya memukul teman saya yang bernama Koko. Kedepannya saya akan belajar menahan emosi saya. Kasus kedua, Alini berangkat ke sekolah sambil terburu-buru karena takut terlambat. Alhasil, topi pramuka dan kacunya tertinggal di rumah. Padahal hari itu adalah jadwal pelajaran pramuka. Alini sini. Iya, Pak. Alini, Bapak lihat kamu tidak memakai topi dan kacu pramuka. Kenapa? Ya, Pak, topi dan kacu saya ketinggalan di rumah. Oh begitu, ya sudah. Tidak apa-apa, semua orang juga pernah melakukan hal kesalahan yang sama. Minggu lalu juga teman kamu ada yang lupa memakai topi dan kacu pramuka. Ya, Pak, saya takut dihukum. Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Ya, Pak, saya buru-buru karena takut terlambat. Nah, bagus. Kamu tidak terlambat ke sekolah. Tapi sayangnya, topi dan kacu kamu ketinggalan di rumah. Iya, Pak. Nah, sekarang coba kita lihat. Kamu tidak memakai topi pramuka dan kacu saat pelajaran pramuka. Kira-kira kamu melanggar keyakinan dan prinsip kamu tidak? Ya, Pak, saya melanggar keyakinan sekolah. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Ya, Pak, saya melanggar aturan sekolah. Nah, kira-kira tindakan apa ke depannya agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama? Saya akan bangun lebih awal supaya tidak terburu-buru ke sekolah. Bagus. Jadi kalau kamu sudah bisa melakukan hal itu, kira-kira kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang mandiri dan disiplin, Pak. Bagus. Sekarang kamu langsung ke kelas, bersiap-siap untuk mengikuti latihan pramuka bersama kakak pembinanya ya. Ya, Pak. Keyakinan kelas apa yang dilanggar dan seterusnya. Ini adalah penjabarannya. Ini juga videonya ada, dan ini adalah foto kita bersama. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan untuk kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada penyampaian yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video ini, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.